Haleluya, salam kemenangan iman. Bersama saya Pendeta Yunus Nisimnasi yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan tentang hati yang menyembah. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 di sana firman Tuhan jelas berkata bahwa penyembahan-penyembahan benar yang dikehendaki Allah adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah sangat suka dengan penyembahan. Penyembahan adalah hal yang sangat disenangi oleh Tuhan. Bahkan kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 jelas di sana berkata bahwa semua yang kuciptakan dalam namaku untuk memuliakan namaku. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk kita memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Karena penyembahan sama artinya dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyatakan rasa syukur atas segala kasih-Nya. Jadi kita menyatakan syukur kita lewat penyembahan kita. Kita menyatakan kasih kita lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan ini saya mau katakan, mari kita memiliki hati yang selalu setia menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang setia untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Ini yang sangat penting. Yaitu poin yang pertama saya mau katakan bahwa kita harus kenal siapa Allah kita. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Yang Tuhan mau adalah kita harus kenal Dia secara pribadi. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan kagum dan terdorong untuk menyembah Dia. Jadi kita harus benar-benar kenal Tuhan kita. Dengan kita kenal, maka kita akan terdorong untuk menyembah kepadanya. Nah, bagaimana supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat? Untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat, maka kita harus rajin dan tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu menceritakan secara jelas bagaimana kehebatan Tuhan kita. Bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu berkuasa. Di dalam firman Tuhan kita akan tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Dia penyayang. Tuhan yang kita sembah itu Dia pengasih. Tuhan yang kita sembah itu Dia pandang sabar dan berlimpah kasih setia dan menjadi penolong bagi kita. Dan dalam Mazmur 103 ayat 8 di sana jelas Tuhan berkata, Dia itu panjang sabar, Dia itu pengasih dan Dia berlimpah kasih setia bagi kita. Jadi mari kita harus belajar untuk selalu setia membaca firman Tuhan. Dan poin yang kedua saya mau katakan, mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang penting juga saudara, bahwa hati adalah penggerak utama setiap tindakan kita. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan selalu tergerak untuk terus menjadi penyembah di dalam Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan dan dia tertuju kepada hal duniawi, maka tidak heran kalau tindakan dan perilaku kita itu akan terjun kepada hal-hal yang duniawi. Tapi kalau hati kita sama Tuhan, maka kita akan terdorong untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita melekat kepada Tuhan. Bahwa hati yang melekat kepada Tuhan artinya hati yang memprioritaskan Tuhan. Jadi mari dalam kehidupan kita harus memprioritaskan Tuhan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, pemazmur berkata bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan kita akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Baik itu penyakit corona kah? Baik itu kuasa kegelapan kah? Santet kah? Dukun kah itu? Apakah itu yang jahat datang kepada kita? Tuhan akan melindungi kita. Karena di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai kepada 16 itu jelas firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan melindungi, menaungi dan membentengi kita terhadap segala ancaman bahaya
Dan itu tidak akan ditimpakan kepada kita karena kita melekat kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terus belajar untuk mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan perlindungan sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan kehidupan kita. Haleluya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.